kita tidak mengharapkan imbal balik dari masyarakat harus memilih kita menjadi bupati tapi paling tidak yang kita lakukan sekarang adalah sebuah kebaikan ya, apalagi sumber kehidupan yang sangat vital dan dia mengalir terus. Biarkanlah itu menjadi amal ibadah kita, Daeng ya. Mudah-mudahan. Dari luar kita bisa enak, itu dia belum bikin tuh. Setelah dia di dalam, dia pun bersenyawa juga dengan keadaan di situ. Teladan Nusantara. Sahabat Pojok Tentara, Teladan Nusantara. Hari ini kita berbincang-bincang lagi, dan Pojok Tentara ini kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Saya menganggapnya adalah tamu yang mulia. Beliau jauh-jauh dari kampung halamannya di Sulawesi Selatan, Makassar, tapi lebih jauh lagi ke seberang pulau dari Kabupaten Selayar. Beliau adalah teman lama saya. Saya sambut Brigjen TNI Purnawirawan Nur Salam Malarangan. Assalamualaikum Pak Nur, selamat datang. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Kapan datang dari Selayar? Baru beberapa hari yang lalu. Saya monitor 3 hari yang lalu masih di kampung ya. Masih Cuaca di sana bagaimana? cukup lumayan lah. Kondusif. Cuaca cukup baik. Dari Jakarta ke Makassar dulu, Ya. pesawat. Kemudian dari Makassar ada 2 alternatif. Yang pertama lewat feri dari Makassar menuju ke Selayar. Ya. Waktu tempuh kurang lebih 10 jam. 10 jam. 10 jam. Jadi 2 kali dalam seminggu dari Makassar ke Selayar. Kemudian lewat darat dari Makassar menuju Pelabuhan Birah di Bulukumba. Bulukumba. Kemudian menyeberang 2 jam. Nah, perjalanan dari Makassar ke Birah kurang lebih 4 sampai 5 jam. Tanjung Bira ya. Tanjung Birah. Itu ya daerah Bontaing. Bulukumba. Bulukumba. Daerah paling selatannya Pulau Sulawesi ya. Sulawesi Paling selatannya itu ya. Ya, betul. Tapi lebih selatannya lagi ya pulau-pulau kecil itu. Wah, masa sampai ke perbatasan NTT. Luar biasa ya. Apa aktivitas setelah Purnawirawan ini? Ya, kadang-kadang saya bertani. Kebetulan ada kebun. Jadi berkebun pisang, berkebun. Ya, sambil melihat apa kira-kira peluang bisnis di bidang masalah pisang ini. Nah, mungkin di Selayar nanti bisa kita kembangkan. Kebun itu kebun pisang ya? Kebun pisang. Pisangnya itu jenisnya Cavendish dan emas Kirana. Oke. Nah, itu khusus untuk sahabat. Beliau tamatan Akademi Militer tahun 1988 dan Daeng. Saya monitor Pak Daeng ini diminta masyarakat. Makanya kembali ke kampung halaman. Sepertinya sudah diminta masyarakat untuk memenuhi negeri itu. Betul ya? Ya, rencana seperti itu. Karena melihat kondisi masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar itu cukup memprihatinkan, di mana kabupaten termiskin di Sulawesi Selatan. Kabupaten termiskin di Kabupaten Sulawesi Selatan. Per kapitanya ada properti lain ya. Di bawah. Masih di bawah lagi gitu ya. Karena saya sudah melaksanakan juga semacam survei kecil-kecilan lah di sana. Kebutuhan dasar saja itu kebanyakan didatangkan dari daerah lain. Itulah
problem solvingnya di sana ya. Ya. Tunggu, sebelum ke situ kita, sejauh mana sekarang rasa keinginan masyarakat Kabupaten Selayar itu terhadap apa? Terhadap Pak Nur Salam untuk menjadi bupati lah di situ, kita bilang pemimpin di situ. Sejauh mana udah keinginan mereka? Sebesar apa? Kalau masyarakat kita setelah saya melaksanakan perjalanan sampai ke pulau, mulai dari Kalautoa, Jampea, kemudian Kayuadi, kemudian pulau-pulau yang lain, mereka ingin adanya peningkatan kesejahteraan bagi mereka. Nah, tentunya ada beberapa yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Artinya keinginan itu jatuh kepada Pak Nur Salam sebagai seorang mungkin mantan militer ya. Diharapkan masyarakat, mungkin belum pernah ada mantan prajurit yang jadi bupati di situ. Pernah dulu, Tahun berapa? 43 tahun yang lalu. 43 tahun yang lalu. Jadi waktu itu Pak, kalau tidak salah, Amiruddin Kami. Dan itu beliau dandim di sana. 43 tahun, Pak Nur Salam waktu itu masih SD itu. Masih SD. Jadi masih SD. Luar biasa, sahabat. Jadi keinginan masyarakat mengulanginya itu setelah 45 tahun lah gitu ya. 40-an sampai 50 tahun lah ya. Minta kembali mantan prajurit lah memimpin di sini ya. Gitu. Jadi memang kami dari Akademi Militer itu ada beberapa orang, tetapi yang jadi pati baru 4 orang. Dari Selayar itu. Dari Selayar. Yang pertama Mayor Jenderal TNI Awaludin. Ya. Kemudian yang kedua Brigadir Jenderal Purnawirawan Andika Harudin. Kemudian saya, kemudian ada satu lagi dari Angkatan Laut. Laksamana Muda Andi Abdul Aziz. Tapi di luar militer ada juga orang-orang hebat dari sana. Pak Tanri Abeng dari situ ya? Ya, betul. Jadi dari sana itu, kalau tidak salah kemarin data yang saya peroleh, itu ada 146 cendekiawan, dari profesor doktor yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Dan jenderalnya ada 4 orang. Hebat. Nah, sahabat, ini supaya lebih menarik ya. Dan tentunya Pak Daeng, saya manggil Daeng aja ya. Supaya masyarakat Kabupaten Selayar itu lebih mengenal Pak Nur Salam ini selama puluhan tahun. Kalau nggak salah 36 tahun meninggalkan Selayar itu kan. Sekarang baru kembali lagi. Mereka mungkin mau tahu jejaknya Pak Nur Salam di mana-mana aja nih. Setelah dari sini pergi kemana-mana. Sekarang 36 tahun baru balik lagi ke sini. Bagaimana kalau kita perlihatkan journey-nya Pak Nur Salam kepada masyarakat Kabupaten Selayar? Ya. Setuju ya? Setuju. Oke sahabat, kita ikuti dulu. 36 tahun perjalanannya Brigjen Purnawirawan Nur Salam Malarangan.
biasa. Sahabat, 36 tahun perjalanan. Kita bisa lihat tadi ya. Dari mulai taruna, masih remaja, umur belasan tahun, sampai dengan perwira remaja, Letnan 2, sampai terus sebagai seorang perwira tinggi. Luar biasa pengabdian ya, Daeng ya. Ya. Semoga itu menjadi apa ya, keteladanan ya dari semua pihak, terutama pemuda-pemuda yang ingin mengikuti jejak. Ya. Kita kembali ke kontestasi yang akan Pak Nur Salam hadapi ya. Sebetulnya ini mohon maaf ya, Pak Nur Salam ini kan pangkatnya tinggi lah, seorang brigadir jenderal ya. Kenapa mau terjun menjadi pemimpin hanya di tingkat kabupaten ini? Kira-kira bagaimana nih? Apa yang melatar belakangnya? Baik, terima kasih. Iya. Jadi sebenarnya yang melatar belakangi kenapa saya ingin kembali berbakti di tanah kelahiran. Iya. Beberapa kali saya kembali ke daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar. Saya sangat prihatin dengan kondisi masyarakat yang kita lihat merupakan daerah yang sangat tertinggal, termiskin, tertinggal, terjauh lagi. Ya. Dalam artian perjalanan dari misalnya dari Kabupaten Selayar ke pulau-pulau ada 100 kurang lebih kalau tidak salah 132 pulau dan 86 pulau yang berpenghuni. Berapa? 86 Yang pulau berpenghuni. Ya. Selebihnya kosong. ya? Kosong. Ya. Kondisi inilah yang menggugah saya untuk bisa berbuat sesuatu untuk masyarakat Kabupaten Selayar. Karena dibanding dengan daerah-daerah yang lain, kabupaten lain di Sulawesi Selatan, ini sangat tertinggal. Tunggu. Selayar. Tadi di depan kita bahas untuk ke sana saja kita hanya bisa berjalan 2 kali saja dalam seminggu ya. Itu ferry dari Makassar ke Selayar. Ya. Tetapi ada tiap hari yang lewat darat. Ya. Itu tiap hari. Ada Ya. ferry. Ya. Oke. Nah, yang saya bayangkan bagaimana dari Selayar ke pulau-pulau kecil itu. Ya. Itu seperti apa? Sekarang ini alhamdulillah sudah ada juga ferry yang melayani dari Pamatata, dari Bira, kemudian ke pelabuhan Tanjung Bira, pelabuhan Patumbukan, kemudian ke Kayuadi, kemudian Jampea, kemudian Bonerate sampai ke Kalautoa. Okay. Nah, ini ada perputarannya untuk ferry yang melayani itu ada ferry Taka Bonerate. Ke 86 pulau tadi. Hanya pulau-pulau besarnya saja. Yang pulau-pulau kecil? Belum. Dia sendiri yang datang ke titik kumpul ya? Titik kumpul di situ. Menggunakan katinting? Katinting ya, semacam ya kalau di sana dibilang joloro. Ya, yang kadang pakai dayung. Ya, itu dulu pakai. Sekarang sudah pakai mesin. Pakai mesin ya? Pakai mesin. 12 PK itu ya. Kalau cuaca bagus ya? Ya, kalau cuaca bagus itu ya lumayan. Artinya bisa ditempuh sesuai dengan jadwal dari ASDP. Tapi kalau cuaca buruk, itu dia murni tidak kemana-mana ya. Ya. Sama dengan orang terdampar di pulau ya. Ya. Wah, luar biasa. Jadi terkurung di pulau itu. Oke. Sekarang berarti Pak Daeng ini sedang menjalankan sebuah proses ya. Ya. Dalam mempersiapkan diri untuk kontestasi itu. Sudah sejauh mana ya perjalanan proses ini menuju nanti pemilihan itu? Sekarang masih balon ya? Ya, balon bakal calon. Ya. Ya belum calon. Ya. Jadi sudah mendaftar ya? Sudah mendaftar. Ya. Saat ini sudah 2 partai politik. Dan nanti akan menyusul mungkin ya kita akan daftar lagi 2 partai lagi. Ya.
Saya juga sudah melaksanakan perjalanan ke pulau-pulau, Ya. melihat dan menyerap aspirasi masyarakat, bagaimana kondisi masyarakat kita yang sebenarnya di pulau-pulau itu. Ya. Jadi saya dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat itu belum terpenuhi, terutama air bersih, kemudian listrik. Ini di pulau-pulau terpencil, pulau-pulau yang jauh ini sangat memprihatinkan. Saya mendengar informasi ya dari berbagai sumber ya. Dalam waktu dekat Pak Daeng ini katanya akan pergi lagi ke sana untuk menggali sumber air bersih ya bersama rencananya tim itu, ya. Ada. Itu swadaya sendiri ya. Ya, betul. Bersama tim swasta lainnya. Sahabat, jadi dalam waktu dekat beliau ini akan ke Selayar lagi untuk membuat menggali sumber air bersih ya, sumur bor ya. Sumur bor. Ada berapa titik rencana? Rencananya ada 14 titik yang sudah disurvei, kemudian yang untuk tahap awal itu 2 titik. 2 titik ya, di kotanya dulu, Selayar ya? Di daratan dulu. Di darat dulu. Daratan dulu. Nanti untuk proses selanjutnya, itu kita lihat bagaimana perkembangan berikutnya. Karena itu memang sumber kehidupan yang paling vital ya. Ya, itu hal yang sangat mendasar. Itu ada salah satu desa yang kalau mandi itu pakai air laut. Nanti setelah dibilas, mau bersih baru dibilas pakai air tawar. Itu saking sulitnya air. Yang penting titik-titik air itu memang ada sumbernya. Sudah disurvei ya. lewat satelit. Jadi saya sendiri hadir pada saat itu. Dan ini masyarakat di sana sangat antusias untuk masalah itu. Untuk kegiatan ini, saya dengar tim advance sudah berangkat ya? Nanti setelah saya sampai di sana di Makassar, nanti mungkin sama-sama berangkat ke sana ya. Oke, tapi mereka sudah siap ya? Sudah siap. Rencana kapan berangkat? Rencana minggu depan. Minggu depan ya. Luar biasa sahabat. Jadi ya kita tidak mengharapkan imbal balik dari masyarakat. Harus memilih kita menjadi bupati tapi paling tidak yang kita lakukan sekarang adalah sebuah kebaikan ya, apalagi sumber kehidupan yang sangat vital dan dia mengalir terus. Biarkanlah itu menjadi amal ibadah kita, Daeng ya. Ya. Mudah-mudahan. Kalau nanti insya Allah ya betul lah masyarakat itu memilih Pak Nur Salam ini jadi pemimpin di kota kelahirannya, di negeri kelahirannya. Kira-kira apa titik berat pembangunan yang dikerjakan di situ? Atau katakanlah apa hal-hal yang didahulukan lah untuk bisa langsung dirasakan masyarakat? Ini mungkin berkaitan dengan visinya. Visi dan misi ya. Visi. Jadi adapun visi yang ingin saya sampaikan, yaitu terwujudnya masyarakat Selayar yang semakin sejahtera, mandiri, dan berakhlak mulia melalui peningkatan ekonomi dengan melibatkan juga sumber daya manusia. Keren itu. Tunggu, meningkatkan ekonomi ya? Ekonomi. Kapasitas perekonomian di sana artinya semacam sumber daya alamnya memadai nggak di sana? Cukup memadai. Yang pertama itu adalah masalah kopra, kemiri, jeruk, banyak sumber-sumber lain yang bisa dikelola. Itu pun juga belum artinya belum dikelola dengan baik. Terutama karena itu pulau, peningkatan sumber daya di dalam hal perekonomian dari sumber kelautannya pun sangat potensi ya. Ya. Jadi yang sekarang ini yang diutamakan itu adalah pariwisata. Perikanan. Oke. Kemudian juga sumber-sumber laut yang lain seperti teripang. Ya. Jadi bukan hanya ikan. Betul. Teripang. Iya, kelautan, sumber kelautan. Lobster juga banyak di sana. Logikanya
satu pulau yang bukan kita bilang terpencil lah, tapi memang di kanan, kiri, muka belakangnya laut semua. Laut ya, Berarti sumber utama kekayaan dari perekonomian adalah laut ya? laut. Oke. Yang kedua apa? Yang kedua juga ya di darat itu kan penghasil kopra sebenarnya. Tetapi hanya kopra tok yang yang diutamakan. Sementara itu bisa dikembangkan dengan membuat bracket, kemudian sabuk kelapa itu bisa diekspor. Oke. Nah, sekarang ini tuh belum ada. Ya. Belum ada yang berbuat untuk itu. Ya, ya. Hanya kopra Ya. yang menjadi pendapatan utama masyarakat. Artinya perlu kehadiran pemerintah Ya. lah untuk bisa mengoptimalisasikan pendapatan masyarakat melalui hal semacam itu ya. Terus apa langkah kedua, visi keduanya gitu apa? Tadi saya sudah sampaikan masalah SDM. Ya. Masalah SDM ini adalah masalah yang sangat urgent Ya. di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, langkah yang sudah kami ambil dalam meningkatkan sumber daya manusia, khususnya anak-anak kita, anak SD, SMP maupun SMA. Kita baru-baru ini meluncurkan atau melaunching suatu program di bidang pendidikan. Kita bekerja sama dengan Yayasan I Love My Country Indonesia. I Love My Country Indonesia. ILMCI ya. ILMCI. Nah, Oke. ini sudah kami sosialisasikan di sekolah-sekolah. Dan ini kami punya tim IT yang khusus menangani masalah ini. Dan sudah berjalan sampai ke SMA. Yang prioritas pertama ini anak-anak SMA. Nah, di dalam program itu ada satu aplikasi yang bisa kita mengetahui kemana anak ini setelah lulus dari SMA. Oke. Mencari dan menentukan potensial anak ini ya. Ya, potensi anak ini dia cocoknya sekolah di mana. Kemana dia harus melanjutkan pendidikan setelah SMA itu setelah ya. SMA, ya. Karena memang data menunjukkan bahwa 75% orang-orang anak-anak muda kita ini salah jurusan. Ya. Jadi sebetulnya dia masuk di teknik, dia masuknya di ekonomi. Ya. Dia cocoknya di ekonomi, dia masuknya di pertanian. Dan tidak sedikit juga data menunjukkan bahwa profesionalisme anak-anak muda kita setelah menjadi sarjana di satu titik, dia bekerjanya tidak di bagian itu. Ya. Itu banyak terjadi. Betul. Ya. Seorang insinyur teknik saja Ya. bisa jadi pegawai bank tuh. Ya. Nah, itu yang jadi problem. Betul ya? Ya. Bagaimana kita bisa profesional? Iya, iya. Latar belakang pendidikan lain, tempat kita bekerja itu yang dikerjakan juga lain. Ya. Jadi inilah program yang sudah dirancang ya. Yang Sudah disosialisasikan. Sudah. Di sekolah-sekolahan. Ya. Kalau insya Allah pada yang terpilih langsung go. Ya. Sementara ini saya dedikasikan dulu 1 tahun. Oke. 1 tahun. Kalau misalnya itu diterima baik oleh masyarakat, oleh anak-anak SMP, termasuk SD, program standarisasi guru-guru mungkin ya? Itu tidak ke situ, tapi khusus untuk pendidikannya. Oke. Kemudian kemarin juga kita sudah launching berkaitan dengan masalah pendidikan ini, teacher ILMCI. Jadi itu bisa. Terus bagaimana tanggapan penerimaan? Nah, ini sementara belum karena belum nyampe sebulan. Baru ya sekira 2 minggu lah. Sahabat, kita doakan cita-cita Pak Nur Salam ini tercapai ya. Walaupun belum duduk di pemerintahan, tapi sosialisasinya sudah jalan untuk peningkatan sumber daya manusia melalui optimalisasi program pendidikan ya. Ya. Apalagi langkah-langkah berikut nanti kalau setelah jadi
Bupati Eh, sana? Pemenuhan kebutuhan dasar. Pemenuhan kebutuhan. Tadi sudah air itu. Ya, air, Ya. energi, Ya. listrik. Oke. Nah, yang jadi persoalan juga di sana masalah listrik. Ya. Ada salah satu desa di Pasir Lambena. Sudah 5 tahun listrik tidak hidup Sampai sekarang sampai sekarang. tidak hidup atau tidak pernah ada. Ada, listriknya ada. Tapi tidak. Cuma mesinnya nggak ada. Ya, 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 ya. Oke. Bagaimana di pulau-pulau lain yang jauh itu yang Ya, 80 rata-rata hampir sama bersama, kondisi. Ada yang listriknya hidup jam 6 pagi Ini berikutnya. berat sekali ini. Ya. Kalau saya mungkin pribadi saya ngeper juga saya jadi bupati di situ. Pertama, saya harus datang ke 86 pulau-pulau itu Ya. dengan segala macam cara. Mungkin sampai kita di pulau-pulau itu. Pas di pulau terakhir, selesai kita jadi bupati itu 5 tahun. Bisa ke sana? Insya Allah. Oke, apa langkah berikut setelah itu? Visinya. Ya, saya kira Kita dengarkan dulu visi-visinya beliau ini ya. ya. Kemudian adapun misi Apa misinya ya? misi yang pertama itu meningkatkan aksesibilitas pelayanan. Baik itu di pendidikan, kesehatan maupun kebutuhan masyarakat lainnya. Nah, yang kedua tadi sudah saya sampaikan pengembangan SDM yang memiliki kualitas yang baik. Tadi sudah juga disinggung masalah profesionalitas. Ya, ya. Jadi kalau pendidikannya tidak sesuai dengan pekerjaannya, ada bagaimana ini bisa profesional. Ya. Kemudian mewujudkan daya saing di bidang ekonomi daerah dengan menggerakkan seluruh potensi yang ada di wilayah. Tapi itu untuk meningkatkan daya saing, di samping SDM itu sendiri yang kita tingkatkan, yang paling utama adalah bagaimana pemerintah itu bisa memfasilitasi itu, terutama jalur-jalur transportasi. Ya kalau nggak ada itu, bagaimana dia mau bersaing? Dia berjual di antara dia dengan dia saja di situ. Jadi memang salah satu juga yang sangat ini masalah transportasi antar pulau. Ya. Tapi sekarang ini cukup alhamdulillah sudah ada ferry, kemudian kapal cepat. Namun itu pun juga belum memadai. Ya. Belum memadai. Ya. Karena seharusnya pertukaran distribusi barang, orang, jasa ini kan harus setiap saat harus bisa terjadi. Jadi memang distribusi barang itu apalagi kalau sudah musim barat, ombak besar, ada. Itu kendala masyarakat kita di sana. Kalau sudah musim ombak itu ya bupati dengan masyarakat diam di tempat berdoa supaya cepat reda, supaya bisa ada aktivitas lagi ya. Karena udah otomatis semua bahan akan mahal itu. Ya. Makanya di Selayar itu dikatakan tanah doang. Artinya tanah doang. Apa itu? Tanah tempat orang-orang berdoa. Jadi saudagar-saudagar yang mau ke barat, mau ke timur, itu dulunya itu singgah dulu di Kabupaten Selayar. Itu ada gendangnya di situ? Ada nekara di sana, kemudian juga jangkar. Ada nekara yang itu hanya 2 di dunia, satu di Thailand, satu di Selayar. Nekara. Gong nekara. Kita lihat di nekara itu gendang pusaka ya? Pusaka. Oke. Jadi Selayar itu, tanah doang itu adalah tempat orang-orang berdoa sebelum mereka melanjutkan pelayaran ke arah timur maupun ke barat. Transit di situ dulu. Transit dulu di situ. Berdoa di situ. Nyiapkan untuk kebutuhan bekal dalam perjalanan. Nah, mereka itu berdoa dulu sebelum. Berapa luas wilayah itu? Keliling pulau itu berapa? Panjangnya itu kurang lebih 100 km. Panjangnya? Panjangnya. Dari utara ke selatan, kemudian barat timur ya kurang lebih 40 km. Kalau lingkar pulaunya
Kalau Pulau Bali itu kan 385 ya. Ya. Kalau Pulau Buru Karena ini itu wilayahnya itu kan pulau terpencar-pencar nih, tidak dalam satu ini. ya enggak di Pulau Selayarnya sendiri saja. Di luar pulau-pulau kecilnya. Saya belum ini secara pasti. Tapi itu panjangnya kurang lebih 100 kilo. km. Ya. Jadi berjalan 100 km sudah sampai dari ujung ke ujung. Ada badan jalannya. Ada. Jadi itu jalan provinsi. Sampai saat ini jalan provinsi. Jalan kabupaten. Provinsi. Provinsi. Jalan provinsi. Tapi jalan lingkar pulau itu nggak ada. Nggak ada. Oke. Baru mau badan jalan dulu aja. ada rencana. Itu jalan lintas timur. Bupati yang dulu itu direncanakan seperti itu. Tapi yang sekarang tidak berlanjut. Ya mungkin nanti ya kita akan lanjutkan itu. Insya Allah dilanjutkan. Untuk proses percepatan pembangunan di Kabupaten Kepulauan. Apalagi yang mau Daeng kerjakan. Kemudian tentunya meningkatkan kuantitas infrastruktur fisik. Ya itu tadi salah satunya pembangunan apa? Sarana prasarana jalan, transportasi. ya transportasi jalan Untuk perekonomian ya, ya. betul. Ya. Ya. Dan maupun pelayaran. Ya, dengan pemberdayaan masyarakat. Oke. Habis, apa lagi? Kemudian optimalisasi sumber daya. Oke. Jadi yang contoh misalnya, tadi sudah saya sampaikan kelapa. Ya. Nah ini kan hanya dibuat kopra, padahal sebenarnya kan bisa tempurungnya itu bisa untuk briket. Ya, macam-macam. Kemudian sabuknya ini bisa diekspor, Sabuknya. bisa di ini. Nah, saya sudah tanya, dulu ada mitra yang mau datang ke sana, tapi di sana tidak siap. Artinya saya tanya, berapa kemampuan untuk menyiapkan volumenya itu? Ya. Mitra ini minta 12 ton per minggu. 12 ton per minggu. Ya. Ada nggak pohon kelapanya segitu tuh? Kalau kita total seluruhnya sampai ke pulau-pulaunya, itu ada. Ada. Justru saat sekarang ini sabuk itu hanya digunakan untuk membuat kopra. Ya. Tidak digunakan untuk ekspor. Jadi potensi-potensi ini yang harus ini. Ya, saya sudah tanya, untuk apa sabuk kelapa ini terus diekspor? Jadi rupanya jok mobil Ferrari itu di belakangnya itu dilapisi itu. Kemudian tempat tidur yang mahal itu, sofa itu di dalamnya dikasih itu. Ya. Artinya ini apa ya? Kita bilang komoditi ekspor lah ya. Ekspor ya. Dan memang perlu sumber daya manusia yang sangat profesional ya. Ya. Kita kan hanya tahu kalau kelapa itu kalau nggak dibikin santan minum aja. Ya. Memang ini nggak gampang ya, Deng. Ya. Tapi ya apa mau ceritanya ini kan hanya sebuah visionernya. Ya, betul. Beliau ya, dan untuk mewujudkan visinya itu maka dia perlu menjalankan misi-misinya salah satu ini. Apa lagi yang satu lagi kaitan dengan pemerintahan, governance. Apa? Pemerintahan ya. Nah, ini harus ditingkatkan masalah demokratisasi. Masalah demokratisasi. Ya. Apa yang salah dengan demokratisasi di sana? Jadi berjalan baik aja, normal kan? Normal, perlu ditingkatkan. Kira-kira kita semua sudah tahu apa itu yang terjadi. Nah, berkaitan dengan masalah korupsi. Ya. Bukan hanya korupsi masalah uang, tetapi juga masalah waktu. Korupsi waktu. Nah, ini kan penting. Artinya untuk mendisiplinkan aparat. Ini perlu dilakukan pembenahan masalah itu. Ya. Itu artinya bermuara pada militansi aparat ya. Untuk membela negara melalui jabatan yang dia emban. Ya. Kalau dia suka mangkir, dia sudah tidak bertanggung jawab dengan jabatannya. Ya. Nah, itulah awal-awal runtuhnya moralitas bangsa ini. Ya.
Dan apalagi yang disebut dengan dia bisa membela negaranya. Kemampuan bela negaranya diragukan, kan begitu. Nah ini tugas Daeng. Wah, cukup mulia, sahabat ya. Mudah-mudahan kalau insya Allah beliau terpilih, kita tuntut nanti Pak Nur Salam, kita panggil lagi di sini. Dari berapa tadi misinya? Ada 6, 7 berapa? 6. Kita catat ya. Kalau ada yang nggak jalan, kita tanya di sini, kenapa ini nggak jalan? Kenapa ini hanya ini yang jalan? Kadang-kadang orang begitu, Daeng. Ya. Dari luar kita bisa enak, wow itu dia belum bikin tuh. Setelah dia di dalam, dia pun bersenyawa juga dengan keadaan di situ. Tapi kalau mudah-mudahan insya Allah ya, insya Allah, karena saya sudah berketetapan hati, kalau misalnya saya memimpin Kabupaten Selayar, saya tidak ada niatan untuk mencari kekayaan, tidak, tetapi akan saya kembalikan lagi kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar untuk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka. Logikanya begini ya, sahabat ya. Beliau meninggalkan Selayar itu 36 tahun yang lalu. Dan beliau ini hidup di seluruh wilayah Nusantara ini. Dari Sabang sampai Merauke berdinas. Gak pernah di Selayar dinasnya. Tetapi 20-an tahun dari mulai lahir di sana sampai tamat sekolah, beliau menetap di sana. Logikanya, kalau beliau hanya mau cari enak, ngapain lagi ke kampung halaman yang jauh, nun jauh di sana kan? Sementara anak istri pun sudah kelahiran dari Pulau Jawa inilah ya. Istri dari Magelang, Jawa Tengah, anak-anak lahir juga di Jakarta. Tapi ya demi sebuah komitmen, karena merasa dibesarkan di kampung itu, halaman itu, dan melihat kondisi keadaan di sana, yang paling penting adalah atas permintaan tokoh-tokoh masyarakat, ya mau nggak mau Daeng terpanggil ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah merestui dan mempermudah segala urusannya. Amin. Sebelum kita akhiri perbincangan singkat ini ya, kira-kira Daeng saya challenge satu, dan kenapa saya mau men-challenge Daeng? Saya pernah lihat Daeng di media merilis satu lagu ya tentang Selayar, Kabupaten Selayar. Judul lagunya apa namanya itu? Selayar Tanah Pusaka. Selayar Tanah Pusaka, sahabat. Luar biasa. Ternyata beliau ini juga berjiwa seni juga. Dalam hal ini musisi lah, kecil-kecilan ya. Kita dengarkan dulu lah sebelum kita akhiri ya. Kita dengarkan dulu, tapi satu bait aja lah, gak usah banyak-banyak ya, sedikit aja. Lagu yang dirilis beliau sebagai wujud kecintaannya kepada Kabupaten Selayar dan masyarakatnya. Selayar Tanah Pusaka. Bersama-sama bergandeng tangan, ayo bergerak, ayo membangun, maju bersama Daeng Nur Salam. Bersama-sama bergandeng tangan, ayo bergerak, ayo membangun, maju bersama Daeng Nur Salam. Sudah waktunya kita bergegas, sing-singkan lengan baju, bersama bergerak. Tanah Pusaka, Selayar negeri tercinta, tempat berpijak sampai akhir masa. Wah, luar biasa. Luar biasa. Sudah waktunya kita bergegas. Keren sekali itu notasinya ya. Dan pesannya keras sekali itu, bukan keras, tapi sangat berkarakter, jelas. Dan itu adalah Tanah Pusaka. Ya. Tanah Pusaka yang merupakan kebanggaan
masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar Ya, itu yang kita sebut dengan tanah doang. tanah doa ya. Tanah tempat orang berdoa. Jadi dimuliakan betul sama masyarakat setempat. Betul. Terutama negara itu ya. Ya. Oh, Jadi keren. itu warisan. Ya, ya, ya. Dan itu hanya 2 di dunia. Ya, ya, ya. Satu di Thailand, yang kedua di Selayar. Tapi yang di Selayar itu lebih besar. Iya, iya, iya. Itu kearifan lokal yang luar biasa ya, sahabat ya. Kabupaten Selayar ini ternyata banyak hal yang menarik, banyak yang unik, penuh dengan nilai-nilai akar budaya yang tinggi. Dan ya kalau bisa sahabat dimanapun berada, satu waktu datang ke Sulawesi Selatan bisa berwisata ke Pulau Selayar ya. Baik. Sebelum kita akhiri, karena ini kita di pojok tentara nih, Neng. Ya. Tentara ini bukan tentara seperti kita yang institusi, itu bukan. Ini hanya singkatan aja, Teladan Nusantara. Mungkin ada sepatah 2 kata lah untuk masyarakat di Kabupaten Selayar bisa menyampaikan pesan yang berisikan pesan moral, unsur-unsur keteladanan. Silakan mungkin disambut masyarakat di Kabupaten Selayar. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mengharapkan kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar, jangan pernah lelah untuk berusaha dan berbuat untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Selayar dengan cara-cara yang elegan. Sesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jangan melanggar aturan yang sudah menjadi ketetapan dari pemerintah. Saya mengharapkan doa dari seluruh masyarakat Selayar dalam pemilihan bupati yang akan datang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, keren kali. Sahabat, ya sepatah 2 kata merupakan pesan moral dan semoga kita dapatkan unsur keteladanan dari seorang Brigjen TNI Purnawirawan Nur Salam Malarangan yang sudah sekian lama membaktikan dirinya kepada bangsa dan negara ini dalam jalur militer. Pada akhirnya beliau kembali ke kampung halamannya untuk membangun negerinya yang membesarkannya, yang melahirkannya. Walaupun itu tidak mudah, tetapi Pak Nur Salam Malarangan punya tekad yang kuat, punya keyakinan yang kuat atas segenap doa dari masyarakat Kabupaten Selayar. Kita doakan semoga beliau, Pak Nur Salam Malarangan, bisa menjadi pemimpin di Kabupaten Selayar, dan yang paling penting adalah amanah dalam menjalankan kepemimpinan itu. Amin. Demikian sahabat Pojok Tentara, sebelum kita akhiri, sama-sama kita yel Pojok Tentara, Teladan Nusantara. Ke sana kita ya. Pojok Tentara, Teladan Nusantara. Dua kali ya. 1, 2, 3. Pojok Tentara, Teladan Nusantara. Pojok Tentara, Teladan Nusantara. Terima kasih, Deng. Wah, luar biasa. Sukses. Teladan Nusantara.